Hai guys, it's Victoria. Hari ini kita pick a card reading dengan tema apa yang mereka pikirkan tentang kamu saat ini. Di depan udah ada 3 kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan kartunya ataupun gelangnya. Untuk kartu yang pertama di sini dengan gelang Rainbow Alasian Agate. Kartu kedua dengan gelang Rose Quartz. Dan kartu ketiga dengan gelang Strawberry Quartz. Kalau kalian pengen beli gelang ataupun kristal yang ada di video ini, linknya udah aku taruh di description box. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Apalagi kalau bacaannya resonate dengan kalian. Oke, kalau udah ready, kita langsung aja masuk ke videonya. Check it out! Oke, untuk pile 1 dengan gelang Rainbow Alasian Agate, di sini kita punya King of Wands, Ace of Cups, dan juga Four of Wands. Untuk kartu Oracle sebagai main energinya kita punya Let Go of Control Issues, Allow this situation to unfold naturally. Kalau kamu pilih pile 1, energi orang ini masih kuat banget tertuju sama kamu. Dia masih mikirin kamu, tapi nggak mau ketahuan apalagi dengan cara yang melo atau baper ala drama Korea gitu ya. Lebih kayak mikirin kamu sambil pura-pura sibuk gitu, pura-pura tegas ya kan, biar kelihatan cuek dan gak peduli, padahal masih suka kepikiran gitu. Dia ngerasa kehilangan sesuatu yang stabil, tapi gengsi banget buat ngaku. Dalam pikirannya, kamu itu semacam rumah yang tenang, tapi juga bikin hatinya tuh kacau gitu. Bukan kacau dalam artian jelek ya, tapi maksudnya di sini mungkin kalian berdua itu punya kepribadian yang sangat berbeda ya. Dia yang berapi-api, dia yang selalu bersemangat, energinya banyak, tapi kamu di sini yang kalem, tenang, gak suka cari keributan, pengennya yang santai-santai aja, biasa aja. Jadi semacam ada bentrokan gitu. Di samping itu bisa jadi masalah, tapi itu juga yang bikin kalian itu pernah cocok. Jujur ya, waktu aku shuffle kartu untuk pile 1 ini, kartunya tuh pada loncat-loncat gitu. Jadi aku tuh dapat kesan ini orang pengennya tuh semuanya tuh serba cepat, serba terburu-buru, tergesa-gesa. Pokoknya kalau pengen apapun detik itu, hari itu harus dia dapetin juga gitu. Dari cara ngomongnya sendiri mungkin orang tersebut adalah tipikal yang suka ngomongnya tuh blak-blakan, ceplas-ceplos, terdengar nadanya tinggi, padahal itu energi dia banyak aja gitu. Sama deh kayak aku coba ngomong tentang file 1 ini, entah kenapa bawaannya tuh pengen geragas, pengen cepet-cepet aja gitu. But anyway, ada bagian dari dirinya tuh yang sebenarnya masih belum bisa move on, tapi juga belum siap buat jujur gitu. Kalau dia dari luar itu kelihatannya seperti orang yang tidak memikirkan, padahal dalam pikiran dan batinnya tuh dia tuh kayak pengen bilang, gue kangen tapi nggak mau ngechat duluan gitu. Jadi kalau yang aku tangkep ya, isi pikiran dia itu kayak dia tuh sebenarnya pengen ngechat, dia masih mikirin kamu, tapi dia nggak mau kalau sampai dia harus effort duluan. Dan apakah harus kamu yang memulai duluan? Itu semuanya balik ke kamu ya, karena kamu yang menjalani ya kan. Intinya di sini kamu harus lepasin ekspektasi. Lepasin ekspektasi kalau dia bakal ngechat duluan, dia bakal nelpon duluan, atau dia bakal nyamperin duluan. Karena logikanya kalau dia masih punya perasaan, dia bakal ngechat duluan, dia bakal nelpon duluan, dia bakal nyamperin kamu. If they want, they will. Don't worry. Kalau dari ketiga kartu oracle yang berwarna putih di bawah ini, kamu bisa baca sendiri, aku butuh waktu untuk mengenalmu, aku tidak peduli dengan perasaanmu, aku masih merasakan keberadaanmu kemanapun aku pergi, itu artinya dia masih mikirin kamu, darling. However, dia bukan tipikal yang perasaannya itu pengen ketahuan atau pengen diketahui oleh orang lain gitu. Dan somehow di sini aku juga ngerasain ada energi kekanak-kanakan di dalam pile ini ya. Aku nggak tahu siapa yang mungkin di sini usianya lebih muda atau sikapnya seperti anak-anak. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia, tapi itu juga bisa menjadi faktor kenapa kalian no contact saat ini atau kenapa kalian nggak ada berhubungan saat ini gitu. Karena salah satu di antara kalian sifatnya masih kayak bocil dan yang satunya lagi itu bisa dibilang cukup bijak. Jadi bayangin ya, contrary banget sifatnya ya. Yang satu dewasa, yang satu bocil, yang satu teriak-teriak, yang satunya kalem. Jadi intinya untuk PL1 dia masih mikirin kamu tapi dengan sejuta gengsinya. Sekarang kembali lagi ke kamu ya. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu pengen nungguin dia, kamu masih sanggup untuk menunggu dia dan menerima semua kekurangannya dia, that's yours, that's your choice.
Tapi kamu juga bisa untuk jadi orang yang gak nungguin sinyal dari seseorang yang bahkan masih bingung sama dirinya sendiri gitu. Sekarang semuanya balik ke kamu ya, karena sebenarnya yang beneran dan yang tulus itu gak akan bikin kamu terus bertanya-tanya, ya gak sih? So that was your reading. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau resonate jangan lupa tulis file kamu di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Bye! Hai Pile 2, untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 dengan gelang rose quartz, ini dia bacaannya. Di sini kita pakai 3 kartu tarot dan 4 kartu oracle. Kita punya The Hermit untuk kartu pertama, terus kita punya The Emperor untuk kartu kedua, dan kita punya Seven of Cups untuk kartu ketiga. Untuk main energinya kita di sini punya attraction, you attract love by enjoying this moment fully. Terus kita punya kau pantas menemukan yang lebih baik dariku. Kau hanyalah nafsu sesaatku, ouch. Dan aku menunggumu sampai kapanpun. Oke, pile 2. Di sini The Hermit dan juga The Emperor melambangkan Virgo dan juga Aries. Jadi mungkin yang kamu pikirin ini adalah zodiak yang tersebut atau diri kamu sendiri. Kalau iya, berarti ini adalah double confirmation ya. Jadi apa yang dia pikirin saat ini? Saat ini dia sedang menarik dirinya sendiri, pengen sendirian, pengen habisin waktunya untuk me time, pengen naikin self esteemnya. Intinya dia pengen menyendiri. For some reason aku ngerasa energi di pile kedua ini adalah orang yang merasa kehilangan dirinya sendiri, merasa kehilangan jati dirinya sendiri, merasa kemarin-kemarin itu dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Orang yang kamu pikirin ini punya tendensi untuk overthinking dan juga self-sabotage. Dia lagi nyari jawaban yang dia sendiri enggak ngerti pertanyaannya apa, dan lucunya dia berharap kamu yang bakal mengerti dia, kamu yang bakal paham duluan, kamu yang bakal memberi jawabannya, padahal kamu kan tidak bisa baca pikiran. Begitu pula aku ya. Dia tuh lagi berusaha jadi kuat, jadi si cool guy atau cool girl yang kelihatannya tegas kayak The Emperor, padahal dalam hatinya tuh ngerengek kayak mau bilang aku tuh sayang, tapi aku tuh takut, tapi aku tuh rindu, tapi ya udah nggak mau sekarang gitu. Nah udah bingung kan? Bingungnya dia itu sama kayak si Seven of Cups karena ngelihat banyak pilihan tapi nggak tahu mana yang nyata dan mana yang cuma ilusinasi. Bisa jadi sebenarnya kamu ini salah satu cup yang dia pengenin, tapi dia ya malah sibuk ngeliatin cup yang lain gitu. Tapi kayak, tapi yang itu lucu juga ya. Kayaknya yang itu boleh deh. Padahal ujung-ujungnya nggak ada yang diambil satupun. Yang lainnya aku tangkap dari file ini adalah dia ini tipikal orang yang banyak punya kemauan tapi sedikit usahanya untuk mewujudkan. Semacam pengen ini, pengen itu, tapi lebih seneng rebahan, begitu. Dia ini adalah tipikal orang yang nggak mau dijauhin, pengen semuanya, tapi di satu sisi dia sendiri nggak bisa ngambil keputusan gitu. Kenapa mereka tertarik sama kamu? Karena sudah jelas dari fisik ya, kalian pasti cantik atau cakep. Tapi sorry to say, karena semuanya ini tentang fisik, jadi ya udah gitu, nggak ada yang bisa dilanjutin lagi, nggak ada perasaan. Why isi pikiran dia saat ini ke kamu adalah lebih baik kalau bisa. Kamu cari yang lain aja, yang bisa nge-treat kamu lebih baik, yang selalu ada buat kamu, yang bisa komunikasiin perasaannya lebih baik daripada dia. Tapi di sisi lain, dia juga masih nungguin kamu kalau kamu mau ngechat dia gitu. Intinya, dia belum bisa ngadepin perasaannya sendiri, apalagi ngajak kamu masuk ke dalam hatinya. Jadi sekarang mending kamu fokus untuk nunggu dia sadar sendiri ya, karena sejatinya ya kita ini nggak bisa nyadarin orang yang nggak mau disadarin, ya nggak sih? Dan juga kamu berhak untuk dicintai secara sepenuh hati, bukan setengah-setengah, apalagi hanya nafsu sesaat. So that was the reading guys. Kalau resonate jangan lupa tulis file kamu di kolom komentar, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Hai Pile 3, untuk kamu yang pilih gelang Strawberry Quartz, this is your reading. Di sini aku pakai 3 kartu tarot dan juga 4 kartu oracle. Dan by the way, untuk di bacaan pick a card ini aku nggak pakai reverse tarot ya. Jadi semuanya itu upright alias kartunya tegak, nggak ada yang kebalik-balik gitu. Oke, untuk kartunya di sini kita punya Ace of Pentacles, Judgment, dan juga The Emperor. Untuk kartu oracle sebagai main energinya, kita di sini punya Finances and Career. Untuk 3 kartu oracle lainnya kita punya terima kasih untuk pembelajarannya,
Aku posesif, cemburuan, dan mudah insecure, serta aku bingung dengan sikapmu. Oke, untuk pile 3 ini sebenarnya bacaannya mirip dengan pile 2 ya. Jadi kemungkinan kamu milihnya tadi juga bingung ya antara pile 2 atau pile 3 gitu. Tapi bacaannya mirip-mirip ya. Oke, sudah jelas file 3 ini orang yang kamu pikirin sedang bermasalah tentang keuangan ataupun karir. Di sini dia nggak pengen ada orang lain yang berusaha mengalihkan fokusnya dari dunia kerjanya gitu. Entah dia masuk ke company baru atau baru naik jabatan atau dia sebenarnya terlilit hutang, ini sebenarnya dia lagi benar-benar pengen fokus sama kerjaannya dan seolah-olah dia menarik diri dari lingkungannya gitu. Kayak nggak pengen diganggu, aku pengen fokus kerja, aku ingin mengusahakan gaji 1 miliar itu, tapi dengan caranya cukup ekstrim ya aku bilang. Cukup ekstrimnya di sini maksudnya adalah mungkin kalau dia tiba-tiba ngekat kamu ataupun ngekat temen yang lain sebenarnya itu bisa dibilang reasonable dan make sense ya. Bukannya dia nggak mikirin kamu, tapi lebih kayak pengen fokus sama kerjaannya dulu gitu. Jadi karena dia ini ngerasa insecure, dikonfirmasi dari kartu oracle-nya ini yang di bawah ya, bisa kamu baca. Karena dia ngerasa insecure di bagian finansialnya dan bisa jadi juga dari sisi keuangan kamu di sini lebih tinggi daripada dia ngerasa bahwa dia harus fokus dulu ke bagian finansialnya dan kerjaannya sebelum serius sama kamu ataupun sebelum coba ngedeketin kamu lagi gitu. Pun nggak cuma dari kartu oracle-nya mengkonfirmasi, tapi dari Ace of Pentacles-nya juga udah double confirmation kalau dia tuh sebenarnya lagi pengen fokus ke dunia materi, kerja, duit, karir, tidur. Ini juga nunjukin bahwa dia sebenarnya masih ngelihat kamu sebagai tanda kutip peluang berharga, kayak kamu tuh sesuatu yang solid dan bisa jadi awal baru, tapi nanti dulu deh ya habis gajian gitu. Kalau dari Jasmine sendiri, ada dorongan untuk menyadari kesalahan dari masa lalu. Dia mungkin ngerasa bersalah karena ninggalin kamu atau nge-treat kamu kurang baik, atau juga lagi evaluasi atas semua yang terjadi di hidupnya dia gitu. Ini juga sinyal bahwa kamu sebenarnya adalah pelajaran penting buat dia, terutama di bagian mengatur keuangan. Ditambah The Emperor di sini, dia berusaha menata hidupnya kembali lebih baik, lebih terorganisir, lebih teratur, dan lebih disiplin gitu. Karena The Emperor adalah orang yang keras kepala, maskulin, terstruktur, tapi juga suka mengontrol. Ini yang mungkin di hubungan kemarin seperti kurang untuk dia gitu ya. Either kamu yang terlalu mengontrol dia, jadi dia ngerasa kayak nggak punya kendali atas hidupnya, atau karena memang dia juga udah sadar bahwa ya emang dia perlu ngontrol dirinya sendiri gitu. Kalau dia bisa ngomong ke kamu, dia pengen bilang makasih banget untuk semua yang pernah kamu ajarin ke dia kemarin-kemarin, karena buat dia hal itu sangat berharga dan sering dia praktekin sampai saat ini, walaupun dia sendiri bingung juga, kenapa ya bisa kemarin itu kayak gitu, kenapa ya kemarin aku nggak kayak begini, kenapa ya kemarin itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu yang bikin dia itu bingung sama dirinya dia sendiri juga sebenarnya. Kalau di sini kalian bertanya-tanya ada kartu dengan kata-kata aku bingung dengan sikapmu, itu sebenarnya bingung gimana? Itu sebenarnya dia tuh bingung tapi lebih kayak tipikal yang dia itu bingung ya udah dipikirin aja gitu. Namanya juga overthinking ya kan. Dia nggak mau nanya, dia nggak mau memperbaiki sikapnya juga. Ya mending mikir sendiri, asumsi sendiri, capek sendiri gitu. Jadi intinya untuk file 3 ini sebenarnya dia masih mikirin kamu tapi lebih ke posisi di mana dia pengen bilang makasih atas semua hal yang pernah kamu lakuin ke dia. Dan ini saatnya dia untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum dia siap untuk either itu balik ke kamu ataupun untuk mencoba kembali di hubungan yang lain gitu. Tapi intinya sih kalau aku lihat dari kartu ya, dia sebenarnya benar-benar memang lagi fokus untuk dirinya sendiri dulu saat ini. Jadi sekarang tinggal kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu mau nunggu dia yang mengejar karirnya atau kamu pengen bantu dia memulai dari nol lagi? It's up to you ya. So that was the reading guys. Kalau kalian suka dengan bacaan ini, jangan lupa tulis file kamu di kolom komentar. And until then, I see you in the next video. Bye!